Pagi itu, cahaya matahari menyusup pelan melalui celah tirai ruang tamu. Rumah sederhana di ujung gang kecil itu tampak hidup dengan suara tawa dan rengekan dua anak kecil yang saling berebut mainan. Rizka, seorang perempuan muda dengan wajah lembut namun mata yang sering menyimpan lelah, berdiri di dapur sambil menyiapkan sarapan. Tangannya lincah mengaduk bubur sederhana untuk anak-anaknya, sementara pikirannya sesekali melayang pada satu hal yang selalu ia tunggu setiap bulan, uang nafkah dari Bayu, suaminya. Meski rumah mereka tidak mewah, Rizka berusaha menjaganya tetap rapi dan nyaman. Lantai yang sudah mulai kusam tetap disapu bersih, piring bekas makan segera dicuci, dan pakaian yang menumpuk di ember segera ia jemur di halaman. Dua anak kecilnya, Andra dan Lila, berlarian sambil tertawa riang. Mereka tidak mengerti betapa ibunya sering menyembunyikan rasa resah di balik senyumannya. Rizka adalah tipe istri yang sabar. Ia jarang mengeluh, bahkan kepada Bayu, meski sebenarnya ada banyak hal yang ingin ia bicarakan. Setiap bulan, ia selalu menunggu saat Bayu pulang membawa gaji. Dalam benaknya, uang itu bukan hanya soal belanja harian, tetapi juga wujud tanggung jawab dan kasih sayang suami pada keluarganya. Namun, sudah beberapa kali Rizka merasa ada yang ganjil. Bayu memang selalu pulang dengan wajah lelah, seolah pekerjaannya menguras tenaga dan pikirannya. Tapi dari lelah itu, Rizka melihat sesuatu yang lain, sebuah jarak. Bayu sering duduk diam di ruang tamu, menyalakan televisi, dan tidak banyak bicara. Sesekali ia menghindari tatapan Rizka, seakan ada rahasia yang tak ingin terbongkar. Hari itu, selepas membereskan rumah, Rizka duduk di kursi rotan tua sambil menatap halaman. Ia menghela napas, memikirkan rencana belanja bulan ini. Beras di karung sudah tinggal separuh, minyak goreng habis sejak kemarin, dan uang belanja yang tersisa hanya beberapa lembar ribuan. Ia tahu Bayu baru saja menerima gaji, dan itu membuatnya sedikit lega. Menjelang sore, Bayu pulang. Tubuhnya terlihat letih, kemejanya kusut, tapi senyumnya sekilas muncul ketika Andra dan Lila berlari menyambutnya. Rizka ikut tersenyum, meski di dalam hati ia menunggu saat Bayu menyerahkan nafkah. Namun, hari itu Bayu hanya meletakkan tas kerja, mandi sebentar, lalu duduk menonton televisi tanpa membicarakan soal uang. "Mas, bagaimana gajinya?" tanya Rizka pelan, berusaha terdengar tenang. "Oh, iya, nanti aku kasih ya," jawab Bayu cepat, matanya tetap menatap layar televisi. Rizka mengangguk. Ia tak ingin mendesak. Baginya, menjaga keharmonisan lebih penting daripada memperpanjang obrolan yang bisa berubah jadi perdebatan. Tapi di dalam hatinya, muncul pertanyaan, mengapa akhir-akhir ini Bayu selalu menunda urusan ini? Malam harinya, setelah anak-anak tidur, Rizka duduk di kamar bersama Bayu. Ia ingin kembali membuka pembicaraan. "Mas, besok aku mau belanja kebutuhan rumah. Minyak sama gula sudah habis." Bayu terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, "Iya, nanti aku atur." Jawaban itu terdengar datar. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada amplop berisi uang seperti biasanya. Rizka mencoba menahan rasa kecewa. Ia masih ingin percaya, mungkin Bayu hanya lupa atau belum sempat mengambil uang. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Rizka mengurus rumah, menjaga anak-anak, sementara Bayu pergi pagi pulang malam. Rizka berusaha menutup mata dari rasa aneh yang kian mengganggunya. Namun, ia mulai sadar, Bayu semakin jarang melibatkan dirinya dalam urusan keuangan. Suasana rumah masih tampak normal dari luar. Tetangga yang lewat sering melihat Rizka menyapu halaman atau menjemur pakaian sambil tersenyum. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum itu, Rizka menyimpan kegelisahan. Ia bahkan sempat berbincang ringan dengan Buati, tetangga yang ramah, ketika sedang menjemur pakaian. "Wah, Rizka rajin sekali. Anak-anak sehat ya?" "Alhamdulillah, Bu," jawab Rizka sambil tersenyum.
Hanya saja, di hatinya, Rizka ingin sekali bercerita, ingin meluapkan apa yang ia rasakan. Tapi ia menahan diri. Belum waktunya orang lain tahu tentang Bayu dan nafkah yang tak pernah sampai ke tangannya. Malam itu, setelah semua kegiatan selesai, Rizka duduk sendiri di ruang tamu. Lampu temara menemani, dan ia merenung panjang. Hidupnya tampak baik-baik saja, tapi hatinya terusik. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang salah dalam rumah tangganya. Bayu memang pulang ke rumah, tapi entah mengapa, kehangatan itu terasa semakin jauh. Rizka menatap kedua anaknya yang tidur pulas. Senyum tipis muncul di wajahnya. Apapun yang terjadi, aku harus kuat untuk mereka, bisiknya dalam hati. Ia tidak tahu bahwa perjalanan panjang penuh ujian sudah menantinya. Hari gajian selalu menjadi momen yang ditunggu banyak keluarga. Di lingkungan perumahan kecil tempat Rizka tinggal, suasana biasanya terasa berbeda setiap awal bulan. Tetangga-tetangga mulai belanja kebutuhan rumah tangga. Beberapa tampak mengganti perlengkapan dapur. Bahkan ada yang membelikan jajanan kecil untuk anak-anak mereka. Bagi Rizka, hari gajian seharusnya menjadi titik terang untuk menutup kebutuhan bulan sebelumnya yang selalu keteteran. Namun, entah sejak kapan, hari yang semestinya membahagiakan itu justru menjadi hari penuh tanda tanya. Bayu, suaminya, memang pulang dengan wajah lelah setiap gajian tiba. Tapi yang lebih melelahkan bagi Rizka adalah menunggu amplop nafkah yang tak kunjung ia terima. Pada awal pernikahan, Bayu selalu menyerahkan sebagian gajinya secara terbuka, bahkan kadang dengan candaan kecil yang membuat Rizka tersenyum. Namun, beberapa bulan terakhir, kebiasaan itu hilang begitu saja. Sore itu, Bayu baru pulang kerja. Seperti biasa, Andra dan Lila menyambut dengan teriakan riang. Rizka menyiapkan air hangat untuknya. Setelah mandi, Bayu duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Rizka memberanikan diri membuka pembicaraan. "Mas, hari ini kan tanggal 1. Apa sudah terima gaji?" tanyanya hati-hati. Bayu mengangguk tanpa menoleh. "Iya, sudah. Tapi ada banyak potongan, jadi nggak seberapa." "Oh, begitu." Rizka berusaha tersenyum. "Kalau begitu, bisa tolong kasih aku untuk belanja besok? Beras tinggal sedikit." Bayu menghela napas panjang, seolah berat sekali menjawab pertanyaan sederhana itu. "Besok aja ya, Kak. Aku masih hitung-hitung kebutuhan lain. Banyak yang harus aku bayar." Jawaban itu membuat Rizka tercekat. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi menahan diri. Ia tahu, kalau mendesak, Bayu akan marah. Malam itu, ia hanya bisa berbaring sambil menatap langit-langit kamar, memikirkan bagaimana cara bertahan dengan uang belanja yang hampir habis. Hari-hari berikutnya pun berjalan sama. Bayu memang terlihat membawa pulang gaji, tapi nafkah tak pernah sampai ke tangan Rizka. Kadang Bayu berkata uangnya habis untuk cicilan motor, kadang untuk membayar pinjaman kantor, kadang pula ia beralasan ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Semua terdengar masuk akal, namun anehnya Rizka tidak pernah melihat bukti nyata. Cicilan motor yang katanya harus dibayar, padahal motor sudah lunas tahun lalu. Pinjaman kantor yang disebut-sebut, tak pernah jelas kebenarannya. Kecurigaan Rizka makin besar ketika ia menemukan struk belanja di saku celana Bayu. Struk itu menunjukkan transaksi di sebuah kafe mahal di pusat kota. Jumlahnya tidak sedikit. Rizka terdiam lama. Dadanya sesak. Ia tidak langsung menegur, tapi rasa percaya dalam dirinya mulai retak. Di sisi lain, anak-anak tetap membutuhkan makan, susu, dan perlengkapan sekolah. Rizka berusaha mengatur uang seadanya, bahkan menjual beberapa perhiasan kecil yang dulu ia simpan sebagai tabungan darurat. Meski begitu, uang itu cepat habis, sementara Bayu tetap menutup mata. Suatu malam, Rizka mencoba kembali berbicara dengan suaminya.
Mas, aku tahu kebutuhan banyak. Tapi aku juga butuh uang untuk belanja harian. Anak-anak nggak bisa nunggu. Bayu menjawab ketus. Aku capek, Rizka. Jangan tambah beban. Aku sudah kerja keras. Kalau uangku belum ada untuk kamu, ya sabar dulu. Jawaban itu menusuk hati Rizka. Ia merasa diperlakukan seperti orang asing. Padahal ia adalah istri sah yang mengurus rumah dan anak-anak setiap hari. Rasa kecewa menumpuk, tapi ia memilih diam. Di pagi berikutnya, ketika ia menjemur pakaian, Buati melintas dan menyapa. Rizka, kamu kelihatan pucat. Nggak apa-apa, kan? Rizka tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Bu. Cuma agak capek saja. Buati mengangguk. Meski dari tatapannya jelas ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Rizka menahan air mata. Ia belum siap bercerita. Ia masih berusaha menjaga nama baik suaminya di mata tetangga. Hari berganti minggu, dan pola yang sama terus terulang. Bayu menerima gaji, tapi Rizka hanya menerima janji. Janji yang semakin lama terdengar kosong. Ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar banyak potongan gaji. Dalam hatinya, Rizka berdoa keras-keras. Ia mohon pada Tuhan agar diberi kekuatan. Ia tahu badai sedang mendekat, dan ia harus siap berdiri untuk melindungi anak-anak. Nafkah yang tak pernah sampai ini bukan sekadar soal uang, melainkan tanda bahwa kepercayaan dalam rumah tangga mulai rapuh. Malam itu, ketika Bayu sudah tertidur, Rizka duduk sendiri di ruang tamu. Ia memegang struk kafe yang pernah ia temukan. Jemarinya gemetar, hatinya perih. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Bayu? Bisiknya lirih. Ia tahu, jawaban itu cepat atau lambat akan terungkap. Dan saat itu tiba, kehidupannya mungkin tak lagi sama. Seiring berjalannya waktu, kecurigaan Rizka terhadap Bayu semakin besar. Ada pola yang tidak bisa ia abaikan lagi. Setiap kali gajian, Bayu selalu punya alasan untuk tidak memberikan uang belanja. Namun, yang membuat Rizka makin gelisah adalah kebiasaan baru Bayu yang sering keluar malam. Dulu, setelah pulang kerja, Bayu biasanya langsung duduk di rumah, bercanda dengan anak-anak meski sebentar. Tapi beberapa bulan terakhir, ia sering beralasan ada teman kantor yang mengajaknya nongkrong atau ada rapat mendadak di luar. Awalnya, Rizka mencoba percaya. Ia tidak mau dicap istri yang curiga berlebihan. Namun, semakin lama alasan itu terdengar terlalu sering, bahkan di akhir pekan. Malam itu, setelah makan malam sederhana, Bayu mengenakan kemeja rapi. Rizka yang tengah membereskan piring menoleh heran. Mau kemana, Mas? Ini kan malam minggu. Anak-anak nunggu main sama kamu. Bayu menyahut sambil merapikan rambutnya. Ada teman kantor ulang tahun. Nggak enak kalau nggak datang. Rizka terdiam. Ia ingin menahan, tapi akhirnya memilih diam. Setelah Bayu pergi, ia duduk di ruang tamu, memandangi jam dinding yang berdetak lambat. Anak-anak sudah tertidur, namun hatinya justru semakin resah. Sekitar pukul 11 malam, Rizka mendengar suara motor Bayu berhenti di depan rumah. Dari balik tirai, ia melihat suaminya turun dengan langkah gontai, wajah sedikit merah, dan bau wangi rokok serta kopi mahal menempel pada pakaiannya. Dadanya berdesir aneh. Perasaan tidak enak makin kuat. Keesokan paginya, ketika mencuci pakaian Bayu, Rizka menemukan struk pembayaran lagi di saku celana. Kali ini bukan sekadar kafe, tapi sebuah tempat karaoke di pusat kota. Jumlahnya cukup besar, cukup untuk belanja dapur selama 2 minggu. Rizka terdiam lama, jemarinya bergetar memegang kertas itu. Hatinya campur aduk antara marah, kecewa, dan sedih. Siang harinya, Buati sempat mampir membawa sayur hasil kebunnya.
Ia melihat wajah Rizka murung. "Kamu kenapa, Rizka? Kelihatan nggak seperti biasanya." Rizka menggeleng. "Nggak apa-apa, Bu. Mungkin lagi capek." Bu Wati tidak bertanya lebih jauh. Tapi dari tatapannya jelas ia bisa merasakan ada beban berat yang sedang dipikul tetangganya itu. Hari-hari berikutnya, kebiasaan Bayu semakin nyata. Ia kerap pulang larut malam, dengan alasan yang terdengar dibuat-buat. Rizka mencoba menahan diri, tetapi dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Uang gaji yang tak pernah sampai itu habis untuk kesenangan pribadi Bayu. Suatu malam, keberanian Rizka terkumpul. Ia duduk di ruang tamu menunggu Bayu pulang. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika motor Bayu berhenti. Begitu suaminya masuk, Rizka menatapnya dalam-dalam. "Mas," suaranya tenang namun tegas. "Sebenarnya kamu kemana setiap malam? Dan uang gaji itu, kenapa aku nggak pernah terima?" Bayu sempat tertegun, lalu tertawa kecil, berusaha mengalihkan. "Ah, kamu ini, aku kan capek kerja. Kadang butuh hiburan sama teman-teman. Jangan curiga terus, Rizka." "Tapi aku lihat struknya, Mas. Dari kafe, dari karaoke. Uang itu harusnya buat makan anak-anak, bukan habis di tempat begitu." Kali ini wajah Bayu berubah. Nada suaranya meninggi. "Kamu ngapain bongkar-bongkar celana kerja aku? Itu urusan aku. Aku kerja. Aku juga berhak nikmatin hasilnya." Rizka terdiam. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa ditampar oleh kenyataan pahit. Suami yang dulu ia percaya sepenuhnya kini menunjukkan sisi yang egois dan tak peduli. Malam itu mereka tidak bicara lagi. Bayu masuk kamar dengan wajah masam, sementara Rizka duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah lampu yang temaram. Hari-hari setelah pertengkaran itu tidak membaik. Bayu semakin dingin, jarang menyapa, dan makin sering keluar malam. Rizka memilih diam, tidak lagi menanyakan soal uang. Namun, di dalam hati, ia mulai menguatkan diri. Ia sadar, menggantungkan harapan sepenuhnya pada Bayu hanya akan menambah luka. Di tengah kesedihan itu, ia menemukan sedikit pelipur lara dari anak-anak. Tawa Andra dan Lila membuatnya bertahan. Meski terkadang dapur hampir kosong, Rizka tetap berusaha mencukupkan makanan seadanya. Ia mulai belajar mengencangkan ikat pinggang, berhemat sekuat tenaga, meski tahu suatu hari batas kesabarannya akan diuji lebih keras lagi. Rahasia Bayu akhirnya terbuka jelas. Nafkah yang hilang itu bukan karena cicilan atau utang kantor, melainkan habis dihabiskan untuk kesenangan pribadi. Kafe, karaoke, dan entah apa lagi. Rizka hanya bisa menunduk, menahan gejolak dalam dadanya. Namun di balik luka itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia harus tetap berdiri, harus tetap tegar. Sebab hidupnya bukan hanya soal dirinya, tapi juga dua anak kecil yang tak berdosa. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Pagi itu, Rizka berdiri di dapur dengan wajah muram. Ia membuka lemari penyimpanan, lalu menatap karung beras yang sudah kosong. Minyak goreng habis sejak 2 hari lalu, gula hanya tersisa setengah sendok makan, dan garam pun tinggal butiran terakhir di wadah plastik. Hatinya berdesir, rasa cemas menyergap. Hari itu, ia benar-benar tidak punya uang sepeser pun untuk membeli kebutuhan dasar. Di meja makan, Andra dan Lila sudah duduk menunggu. "Ibu, lapar," rengek Lila sambil memeluk perutnya. Andra yang lebih besar hanya menunduk, tapi matanya jelas menyiratkan rasa kecewa. Rizka mencoba menenangkan mereka dengan senyum, meski dadanya terasa sesak. "Sebentar ya, Nak, Ibu buatkan sesuatu," ucapnya pelan. Ia membuka kulkas tua yang hanya berisi sebotol air putih dan sepotong tempe sisa kemarin. Rizka menghela napas panjang. Dengan sedikit minyak yang masih bisa diperas dari botol, ia menggoreng tempe itu menjadi potongan kecil.
Hanya itu yang bisa ia sajikan pagi itu, ditemani teh tawar hangat. Anak-anak makan dalam diam, sementara Rizka berpura-pura ikut makan padahal ia hanya meneguk teh. Ia rela menahan lapar agar anak-anak bisa mendapat bagian yang lebih banyak. Siang harinya, keadaan semakin sulit. Andra kembali meminta makan. Rizka hanya bisa menyeduh bubur dari sisa beras yang ia kumpulkan dari sela-sela karung. Rasanya hambar, tapi cukup untuk mengganjal perut. Ketika sore tiba, Rizka benar-benar kehabisan akal. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah letih, memandangi anak-anak yang mulai rewel. Bayu belum pulang, dan meski pulang sekalipun, Rizka tahu ia tidak akan mendapat nafkah. Hatinya bergemuruh. Ya Allah, doanya lirih. Berikan aku jalan keluar. Jangan biarkan anak-anakku kelaparan begini. Tangannya gemetar ketika ia menutup wajah. Air mata menetes, membasahi sajadah kecil yang ia gunakan untuk berdoa. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Buati muncul dengan senyum hangat, membawa sepiring pisang goreng. Rizka, aku bikin banyak. Makan bareng ya. Rizka terkejut. Hampir tidak bisa berkata apa-apa. Terima kasih banyak, Bu. Kebetulan anak-anak memang lapar. Andra dan Lila berlari menyambut. Langsung menyantap pisang goreng dengan lahap. Rizka menatap mereka sambil menahan air mata. Ia tahu Buati mungkin menyadari sesuatu, tapi memilih pura-pura tidak tahu. Kebaikan kecil itu terasa seperti pertolongan besar. Setelah Buati pulang, Rizka duduk merenung. Ia sadar, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Bayu tidak peduli, nafkah tidak pernah sampai, dan kini dapur benar-benar kosong. Ia mulai berpikir, bagaimana caranya agar bisa bertahan? Namun pikiran itu segera kandas karena rasa malu. Meminjam uang pada tetangga, menjual barang-barang, atau mencari pekerjaan kecil. Malamnya, Bayu pulang agak larut. Bau parfum tajam bercampur asap rokok kembali menyelimuti tubuhnya. Rizka ingin sekali menegur, ingin mengungkapkan bahwa anak-anak hampir kelaparan hari itu. Namun, melihat wajah Bayu yang masam dan tubuhnya yang terlihat kelelahan, ia kembali mengurungkan niat. Mas, besok belikan beras ya. Kita benar-benar kehabisan, ucapnya dengan nada hati-hati. Bayu hanya bergumam, iya, tanpa menatapnya, lalu masuk ke kamar. Rizka menunduk, kecewa sekaligus hancur. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Di kepalanya, bayangan wajah anak-anak yang merengek lapar terus terulang. Ia merasa gagal sebagai ibu. Namun di sela tangisnya, muncul tekad yang perlahan tumbuh. Ia harus menemukan cara untuk memberi makan anak-anak, meski tanpa bantuan Bayu. Pagi berikutnya, dapur tetap kosong. Rizka akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri. Ia akan mencari jalan keluar, meski itu berarti menggadaikan rasa malunya. Ia tahu, pilihan ini akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Pagi itu, Rizka duduk termenung di ruang tamu. Udara masih dingin, tapi pikirannya sudah berkecamuk. Malam tadi ia hampir tidak tidur, memikirkan cara agar anak-anak bisa makan. Bayu tidak bisa diandalkan. Nafkah tak pernah sampai, dan dapur benar-benar kosong. Satu-satunya pilihan yang muncul di benaknya adalah meminjam uang. Namun, meminjam berarti menelan rasa malu. Rizka bukan tipe orang yang suka meminta-minta. Sejak kecil, ia diajarkan untuk hidup sederhana, menyesuaikan diri dengan keadaan, dan tidak merepotkan orang lain. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Ia memikirkan perut dua anak kecil yang tak tahu apa-apa. Bu, aku lapar. Suara lirih Lila kembali menusuk hatinya. Andra mencoba bersikap dewasa, tapi matanya terus mengawasi ibunya, seolah mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rizka menghela napas panjang. Ia tahu,
Hari itu ia harus mengambil keputusan. Dengan hati bergetar, ia merapikan jilbab, lalu menatap wajah anak-anak. "Tunggu di rumah ya, Nak. Ibu sebentar ke rumah Pak Hadi." Nama itu terasa berat di bibirnya. Pak Hadi dikenal sebagai tetangga yang baik hati, suka menolong orang sekitar. Namun, ia juga orang yang disegani di kampung. Meminjam uang padanya bukan hal mudah bagi Rizka. Bagaimana kalau ia dianggap tidak becus mengurus keluarga? Bagaimana kalau kabar ini menyebar ke tetangga lain? Meski dihantui keraguan, langkah kakinya akhirnya membawanya ke rumah Pak Hadi. Rumah itu sederhana, tetapi selalu tampak rapi. Di teras, Pak Hadi sedang duduk sambil membaca koran. "Assalamualaikum." Suara Rizka bergetar. Pak Hadi menoleh, tersenyum ramah. "Waalaikumsalam." Rizka, silakan masuk." "Nak, ada apa pagi-pagi sudah mampir?" Rizka menunduk. Jemarinya saling meremas. Ia hampir tidak sanggup membuka mulut. "Maaf, Pak, saya sebenarnya malu. Tapi, anak-anak di rumah belum makan. Saya ingin pinjam uang, Pak. Nanti kalau ada rezeki, pasti saya kembalikan." Suasana hening sejenak. Pak Hadi menatap Rizka dengan mata yang penuh iba. Ia tahu Rizka bukan tipe orang yang suka berhutang. Jika ia sampai datang pagi-pagi dengan wajah seperti itu, pasti ada masalah besar di baliknya. "Rizka, jangan sungkan. Kalau memang butuh, bilang saja. Kamu tetanggaku, aku anggap saudara. Berapa kira-kira yang kamu perlukan?" Air mata Rizka menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa tertampar oleh kebaikan itu. "Tidak banyak, Pak. Cukup untuk beli beras dan lauk beberapa hari. 100.000 saja sudah sangat membantu." Pak Hadi bangkit, masuk ke dalam rumah, lalu kembali dengan selembar uang 100 ribuan yang masih terlipat rapi. Ia menyerahkannya dengan senyum tulus. "Ini, Rizka, anggap saja titipan rezeki dari Allah lewat aku. Tidak usah terlalu dipikirkan. Kalau ada rezeki, kembalikan. Kalaupun tidak, aku ikhlas." Rizka menggenggam uang itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Ia pulang dengan langkah gontai, bercampur antara lega dan malu. Di satu sisi, ia senang karena bisa membeli makanan untuk anak-anak. Di sisi lain, hatinya pedih karena harus berhutang untuk sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban suami. Di warung dekat rumah, Rizka membeli 2 kilo beras, minyak goreng, telur, dan sedikit sayuran. Wajahnya sempat disapa hangat oleh Buati yang kebetulan lewat. "Wah, belanja banyak. Rizka, mau masak apa?" Rizka hanya tersenyum tipis. "Iya, Bu. Anak-anak pengin makan enak sedikit." Sesampainya di rumah, Andra dan Lila menyambut dengan riang. "Ibu bawa makanan?" seru mereka. Rizka tersenyum sambil mengusap kepala keduanya. "Iya, Nak. Hari ini kita makan enak." Di dapur, ia menyalakan kompor dan mulai memasak nasi hangat, menggoreng telur, serta menumis sayur sederhana. Aroma masakan memenuhi rumah kecil itu, membuat suasana yang tadinya muram berubah hangat. Saat makan bersama, Rizka memandangi wajah anak-anak yang lahap menyuap makanan. Hatinya teriris, tapi juga merasa lega. Setidaknya, untuk hari itu mereka tidak lagi menahan lapar. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Rizka duduk sendirian di ruang tamu. Uang pinjaman dari Pak Hadi masih tersisa sedikit. Ia menatapnya lama, lalu menggenggam erat. "Ya Allah," bisiknya, "jangan biarkan aku terus bergantung pada orang lain. Berikan aku jalan keluar." Hutang pertama itu terasa seperti beban besar di hati Rizka.
Ia tahu ini bukan terakhir kalinya ia akan diuji. Tapi di balik rasa malu itu, muncul tekad baru. Ia harus mencari cara agar bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa terus meminta pada orang lain. Dan di dalam hati kecilnya, Rizka tahu, jalan hidupnya perlahan mulai berubah. Meski ia belum tahu ke arah mana langkah itu akan membawanya. Hari-hari berlalu, namun keadaan tidak juga membaik. Nafkah yang dijanjikan Bayu tak pernah sampai. Meski setiap bulan ia tetap menerima gaji. Rizka yang semula berharap Bayu akan berubah, akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak bisa lagi menunggu. Anak-anak butuh makan, rumah butuh listrik, dan kebutuhan sehari-hari tidak bisa ditunda. Setelah hutang pertama kepada Pak Hadi, Rizka berusaha keras mengatur sisa uang itu sehemat mungkin. Ia memasak makanan sederhana, seringkali hanya nasi dan garam, atau telur dibagi 2 untuk 3 orang. Namun, sehemat apapun ia berusaha, uang itu cepat habis. Ketika dapur kembali kosong, Rizka terpaksa mengetuk pintu Pak Hadi lagi. Dengan wajah menunduk, ia meminta pinjaman kecil. Kali ini Rp50.000 saja, cukup untuk membeli beras dan minyak goreng. Pak Hadi memberikan tanpa banyak tanya, meski tatapannya menyiratkan rasa prihatin. Namun setelah itu, kebutuhan lain datang bertubi-tubi. Listrik nyaris diputus karena belum dibayar. Sekolah Andra meminta uang iuran, dan Lila sempat jatuh sakit sehingga butuh obat. Semua itu membuat Rizka kembali mencari jalan keluar. Ia tidak mungkin mengandalkan Bayu, yang semakin jarang pulang dan tetap menutup mata terhadap keadaan rumah. Rizka mulai memberanikan diri meminjam kepada Buati. Awalnya, Buati hanya mengira Rizka butuh uang kecil untuk belanja harian. Dengan penuh empati, ia meminjamkan tanpa banyak tanya. "Nggak usah dipikirin dulu, Rizka. Kalau nanti ada rezeki, baru kembalikan," ucapnya lembut. Tetapi sekali menjadi 2 kali, lalu 3 kali. Rizka mulai merasa dadanya sesak setiap kali harus mengucapkan kalimat permintaan itu. Rasa malu menekan batinnya, seperti beban yang makin berat dari hari ke hari. Setiap kali bertemu tetangga lain di gang, ia takut dipandang berbeda, takut kabar hutangnya menyebar dari mulut ke mulut. Suatu sore, ketika ia berjalan pulang dari warung kecil dengan kantong plastik berisi beras hasil pinjaman, ia sempat berpapasan dengan beberapa ibu-ibu tetangga. Mereka tersenyum ramah, tapi di hati Rizka ada rasa getir. Ia bertanya-tanya, apakah mereka tahu bahwa kantong itu dibeli dari uang pinjaman? Di rumah, Andra yang mulai peka terhadap keadaan bertanya lirih, "Bu, kenapa kita sering pinjam uang? Apa ayah nggak kerja lagi?" Pertanyaan itu menghantam hati Rizka seperti pisau. Ia mengusap kepala anak sulungnya itu dengan senyum dipaksakan. "Ayah masih kerja, Nak. Cuma belum bisa kasih ke kita. Doakan saja, ya. Nanti semuanya akan lebih baik." Namun, ketika malam tiba, air matanya jatuh juga. Ia duduk di ruang tamu, menatap catatan kecil yang berisi daftar hutangnya. Nama Pak Hadi tertera dengan jumlah yang makin bertambah. Nama Buati juga mulai ada di sana. Jumlahnya mungkin tidak besar, tetapi bagi Rizka yang tidak punya penghasilan, angka-angka itu terasa seperti tembok tinggi yang sulit didaki. Bayu sama sekali tidak peduli. Setiap kali Rizka mencoba bicara, ia selalu menepis. "Aku capek. Jangan ditambah dengan omongan uang terus," katanya ketus. Jika Rizka mendesak, ia malah marah. Maka Rizka memilih diam, menanggung semua beban seorang diri. Dalam sepi malam, Rizka berdoa lagi. Ia memohon kekuatan agar bisa bertahan, meski rasa malu terus menghantui. Ia takut suatu hari orang-orang mulai menggunjing, menyebutnya istri yang tidak bisa mengurus rumah tangga. Padahal semua ini bukan salahnya, melainkan akibat dari suami yang mengabaikan tanggung jawab. Keesokan harinya, Rizka kembali berjualan barang kecil-kecilan dari rumah, kue kering sisa buatan lebaran,
minuman sachet yang ia beli dengan uang pinjaman, apa saja yang bisa sedikit menambah pemasukan. Namun hasilnya tidak seberapa. Lagi-lagi ia harus meminjam untuk menutupi kekurangan. Lambat laun, beban hutang itu menjadi duri dalam pikirannya. Ia merasa setiap senyum tetangga, setiap sapa ramah, bisa saja menyimpan pertanyaan, sudah dibayar belum hutangnya? Rizka berusaha menepis pikiran buruk itu, tapi rasa malu terus menjerat. Meski begitu, ada satu hal yang membuatnya tetap berdiri, anak-anak. Setiap kali mendengar tawa Lila, atau melihat Andra berusaha menghiburnya, Rizka merasa punya alasan untuk melanjutkan hari. Ia sadar, meski malu, ia tidak boleh menyerah. Ia harus terus mencari jalan agar bisa bertahan. Sampai satu hari nanti ia benar-benar bisa lepas dari jerat hutang ini. Hari-hari yang dijalani Rizka semakin berat. Tumpukan hutang yang makin panjang membuatnya sulit tidur. Malam-malam yang seharusnya bisa ia gunakan untuk beristirahat, malah dipenuhi dengan pikiran yang tak ada habisnya. Matanya sering sembab ketika pagi tiba, tapi ia selalu berusaha menyembunyikan itu di hadapan anak-anak. Setiap kali melihat daftar hutangnya yang ia tulis di buku kecil, dadanya berdegup keras. Nama Pak Hadi tertera dengan jumlah yang terus bertambah. Nama Buati pun mulai ada. Meski kecil, tetap membuat Rizka merasa terbebani. Ia bukan hanya takut tidak bisa membayar, tapi juga takut dianggap tidak tahu diri. "Kenapa aku sampai begini?" bisiknya suatu malam, sambil menatap langit-langit rumah yang mulai berdebu. "Aku merasa gagal. Gagal jadi istri, gagal jadi ibu." Ketika pagi datang, rasa lelah itu tidak pernah benar-benar hilang. Andra sering bertanya kenapa ibunya tampak murung. Lila pun kadang memeluk Rizka erat-erat, seakan tahu ibunya sedang menahan sesuatu yang berat. Anak-anak itu tidak mengerti masalah hutang atau nafkah yang tak pernah sampai. Yang mereka tahu hanya mereka ingin makan, ingin sekolah, ingin tetap bahagia. Di hadapan mereka, Rizka selalu tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada tekanan batin yang kian menyesakan. Ia merasa dirinya terhimpit dari dua arah. Di satu sisi ada tanggung jawab sebagai ibu, di sisi lain ada luka sebagai istri yang tak dipedulikan suaminya. Bayu semakin jauh. Pulangnya makin larut. Sikapnya dingin, dan setiap percakapan selalu berakhir dengan kemarahan. Rizka tidak lagi berharap pada Bayu. Namun, rasa sakit itu tetap ada. Hatinya sering bertanya, mengapa lelaki yang dulu ia cintai, yang dulu berjanji melindungi, kini berubah menjadi orang asing yang tak peduli pada keluarganya? Di siang hari, ketika anak-anak sekolah dan rumah sepi, Rizka sering duduk sendirian di dapur. Tatapannya kosong ke arah kompor yang sudah lama tak dipakai untuk memasak makanan enak. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya dulu, saat ia begitu yakin bahwa hidupnya akan penuh kebahagiaan. Bayu adalah lelaki yang ia percaya, yang ia kira akan setia. Kini, semua itu tinggal kenangan yang terasa pahit. Tekanan itu semakin terasa ketika ia mendengar suara-suara lirih dari luar rumah. Bisikan tetangga yang mungkin tidak bermaksud jahat, tapi menusuk telinga Rizka. "Kasihannya, Rizka," katanya sering pinjam uang. Atau, "Bayu kerja, tapi kenapa istrinya begitu susah?" Meski ia pura-pura tidak mendengar, kalimat-kalimat itu tertanam dalam pikirannya, menambah berat beban batinnya. Namun di tengah semua itu, Rizka tetap mencoba bertahan. Ia tahu, jika ia jatuh, anak-anaknya juga akan ikut hancur. Andra butuh teladan, Lila butuh pelukan. Maka meski hatinya koyak, ia tetap berdiri. Ia masih menyiapkan sarapan sederhana, masih mencuci pakaian, masih tersenyum di hadapan anak-anak. "Kalau ibu sedih, aku juga ikut sedih," kata Andra suatu sore, sambil duduk di samping ibunya. Kata-kata polos itu menusuk Rizka, sekaligus menguatkan. Ia memeluk anaknya erat-erat. "Ibu baik-baik saja. Nak, kamu jangan khawatir.
Malam itu, Rizka kembali berdoa dengan penuh harap. Ia mengadu pada Allah, meminta kekuatan agar bisa menanggung semua ini. Air matanya jatuh tanpa henti, namun di setiap tetesnya ada doa. Semoga ada jalan keluar, semoga anak-anak tetap kuat, semoga hatinya diberi ketabahan. Tekanan batin itu memang tidak hilang, tapi perlahan Rizka belajar menerima. Ia tahu, ia mungkin tidak bisa mengubah Bayu, tidak bisa memaksa orang lain mengerti. Namun, ia masih bisa memilih untuk tetap berdiri demi dua anaknya. Hari-hari Rizka tidak banyak berubah, hanya semakin berat. Hutang masih menumpuk, dapur sering kosong, dan beban batinnya makin terasa. Namun yang paling menyakitkan adalah sikap Bayu yang semakin jauh dari keluarga. Bukan hanya jarang memberi nafkah, ia bahkan tidak peduli pada tangisan anak-anak atau keluhan istrinya. Bayu pulang semakin larut malam, terkadang menjelang subuh. Bau rokok dan alkohol sering menempel di tubuhnya, membuat Rizka menahan perasaan pahit setiap kali membuka pintu. Jika dulu ia masih berusaha memberikan alasan, kini Bayu bahkan tidak repot-repot lagi menjelaskan kemana ia pergi. "Mas, anak-anak tadi nunggu kamu," ucap Rizka suatu malam dengan suara pelan, penuh harap agar Bayu mau mendengar. Bayu melepas sepatunya dengan kasar. "Aku capek. Rizka, jangan tambah-tambahin. Urusan anak-anak itu urusan kamu." Kata-kata itu membuat Rizka tercekat. Seolah peran seorang ayah lenyap begitu saja. Ia hanya bisa diam, menelan luka yang makin dalam. Andra dan Lila yang mendengar suara ayahnya meninggi, memilih bersembunyi di kamar, menahan tangis dalam diam. Pagi harinya, Bayu sudah pergi sebelum matahari terbit, meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Di meja hanya tersisa secangkir kopi yang sudah dingin. Tidak ada uang belanja. Tidak ada pesan apapun. Rizka menatap cangkir itu dengan mata basah. Hatinya bertanya, sejak kapan Bayu berubah menjadi lelaki yang asing? Lelaki yang dulu berjanji akan melindungi keluarganya, kini justru menjadi orang yang paling membuatnya terluka. Siang itu, ketika Rizka sedang menjemur pakaian, Andra menghampiri. Wajahnya polos tapi penuh kebingungan. "Bu, kenapa ayah nggak pernah main sama kita lagi? Apa ayah nggak sayang sama aku sama Lila?" Pertanyaan itu menancap dalam di hati Rizka. Ia berusaha tersenyum meski suaranya bergetar. "Ayah sayang, cuma ayah lagi sibuk." Namun dalam hati, Rizka tahu itu bukan kebenaran. Bayu memang tidak lagi peduli. Sementara itu, di luar rumah, gosip semakin berhembus. Beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan Bayu. Malam-malamnya yang dihabiskan di luar rumah tidak lagi menjadi rahasia. Ada yang bilang ia sering terlihat di kafe. Ada pula yang mengatakan ia sibuk dengan teman-teman mainnya. Rizka menundukkan wajah setiap kali melewati mereka. Ia tidak ingin mendengar, tidak ingin menambah luka. Tetapi kabar itu semakin menegaskan kenyataan. Bayu benar-benar tenggelam dalam kesenangannya sendiri. Malam berikutnya, Rizka mencoba lagi berbicara. Ia duduk di ruang tamu menunggu Bayu pulang. Ketika akhirnya Bayu datang, wajahnya tampak lelah namun bukan karena bekerja. Rizka memberanikan diri. "Mas, aku mohon, lihatlah anak-anak. Mereka butuh ayahnya. Kalaupun aku bisa tahan, mereka tidak bisa." Bayu menghela napas panjang, lalu menyalakan rokok. Asap mengepul di ruang tamu yang sempit. "Aku kerja keras tiap hari. Aku juga butuh hiburan. Jangan suruh aku ngurus anak. Itu tanggung jawab kamu." Rizka terdiam, tubuhnya gemetar. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar. Ia hanya bisa menunduk, membiarkan air mata jatuh di pangkuan. Beberapa hari kemudian, Bayu pulang tanpa membawa apapun. Rizka yang sudah terbiasa tidak berharap, tetap merasa kecewa. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika Lila menghampiri ayahnya dengan wajah penuh harap. "Ayah,
Aku mau sepatu baru. Sepatu yang ini sudah sobek. Bayu menatap putrinya sekilas, lalu mengibaskan tangan. Nanti saja. Jangan rewel. Lila menunduk. Wajahnya memerah menahan tangis. Rizka segera memeluknya, mencoba menenangkan, sementara hatinya sendiri hancur berkeping-keping. Malam itu, Rizka berdoa lebih lama dari biasanya. Ia merasa benar-benar sendirian dalam pernikahan ini. Bayu bukan hanya menahan nafkah, tapi juga menahan kasih sayang yang seharusnya ia berikan kepada anak-anak. Di luar kamar, suara motor Bayu kembali terdengar menjauh. Rizka menatap jendela dengan mata basah, menyadari bahwa suaminya lebih memilih dunia luar daripada rumah kecil yang penuh cinta menantinya. Tekanan batin yang sudah berat kini ditambah luka karena sikap acuh Bayu. Namun meski hancur, Rizka tahu ia harus tetap berdiri. Ia memeluk Andra dan Lila yang tertidur, membisikkan doa di kening mereka. Ibu ada di sini. Ibu nggak akan ninggalin kalian. Hari itu, matahari belum tinggi ketika Buati lewat di depan rumah Rizka. Dari jendela, ia melihat Rizka sedang duduk di teras dengan wajah letih, sementara Andra dan Lila bermain dengan pakaian seadanya. Ada sesuatu pada raut wajah Rizka yang membuat hati Buati tergerak. "Assalamualaikum, Rizka," sapa Buati sambil tersenyum. Rizka kaget, buru-buru menyeka wajahnya agar tidak terlihat sembab. "Waalaikumsalam, Bu. Mari masuk." Buati melangkah masuk, membawa sebuah kantong berisi sayuran dari kebunnya. "Aku habis panen kangkung dan bayam. Lebih baik aku bagi, daripada keburu layu. Kamu bisa masak buat anak-anak." Rizka menunduk, matanya berair. "Aduh, Bu, terima kasih banyak. Padahal saya belum sempat balas budi." "Ah, jangan bicara begitu," jawab Buati sambil duduk di kursi. "Kita tetangga, saling bantu itu wajar." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rizka merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Ia menyiapkan teh sederhana, lalu duduk berhadapan dengan Buati. Hening sejenak, sebelum Buati berkata pelan, "Rizka, kamu kelihatan pucat. Ada yang bisa kuceritakan padaku?" Rizka terdiam. Hatinya bergejolak, antara ingin memendam semuanya sendiri atau akhirnya membuka diri. Selama ini ia menahan malu, takut dianggap lemah. Tapi tatapan hangat Buati membuat pertahanannya runtuh. Dengan suara bergetar, ia mulai bercerita tentang Bayu yang tak pernah memberi nafkah, tentang hutang yang menumpuk, tentang dapur kosong, bahkan tentang tangisan anak-anak yang sering membuat hatinya hancur. Kata-kata itu mengalir bersama air mata yang tak lagi bisa ia bendung. Buati mendengarkan dengan sabar, tanpa menyela. Sesekali ia mengangguk, sesekali menggenggam tangan Rizka untuk memberi kekuatan. "Ya Allah, Rizka, kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa tidak bilang sejak awal?" Rizka menunduk, suaranya lirih. "Saya malu, Bu. Saya takut orang-orang menganggap saya tidak bisa mengurus rumah. Padahal semua ini bukan salah saya. Tapi, saya tidak tahu harus bagaimana." Buati menarik napas panjang. "Rizka, kamu jangan pikir kamu sendirian. Allah selalu ada, dan tetangga yang peduli juga ada. Kalau kamu kesulitan, jangan segan bicara. Aku tidak janji bisa menyelesaikan semua masalah, tapi aku bisa jadi tempatmu bersandar." Kata-kata itu membuat dada Rizka terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak benar-benar sendirian. Siang itu, Buati bahkan ikut membantu Rizka menyiapkan makan. Mereka memasak sayur kangkung sederhana, tapi kehangatannya jauh melebihi hidangan mahal manapun. Andra dan Lila makan dengan lahap, sementara Buati tersenyum melihatnya. "Lihat, betapa bahagianya mereka kalau perutnya kenyang," katanya lembut. Setelah makan, Rizka mengantar Buati pulang. Sebelum pergi,
Buati sempat menepuk bahunya. Kamu harus kuat, Rizka. Demi anak-anak. Dan ingat, kalau butuh sesuatu, datanglah padaku. Jangan biarkan dirimu tertekan sendirian. Malamnya, Rizka merenung lama di kamar. Ia teringat kata-kata Buati, dan hatinya sedikit lebih tenang. Meski hidupnya masih penuh masalah, ia tahu ada satu orang yang benar-benar peduli. Hari-hari berikutnya, Buati makin sering mampir. Kadang hanya membawa buah atau lauk sederhana, kadang sekadar menemani ngobrol. Bagi Rizka, kehadiran itu lebih berharga dari apapun. Ia bisa bercerita tanpa takut dihakimi, bisa menangis tanpa merasa malu. Bu, saya takut kalau suatu hari nggak bisa bayar hutang-hutang itu, ujar Rizka suatu sore. Buati tersenyum, menatapnya penuh pengertian. Hutang bisa dicicil, Rizka. Yang penting kamu sehat, anak-anak sehat. Jangan biarkan pikiranmu hancur karena rasa malu. Orang yang tahu keadaanmu tidak akan menghinakanmu. Perlahan, kata-kata itu menjadi obat bagi Rizka. Tekanan batinnya masih ada, tapi tidak seberat dulu. Ia belajar untuk menerima kenyataan, dan mulai percaya bahwa suatu hari nanti pasti ada jalan keluar. Pagi itu, Buati datang dengan membawa sebuah bungkusan berisi tepung, gula, dan margarin. Rizka yang sedang menyapu halaman kaget melihat tetangganya menenteng bahan-bahan itu. Wah, banyak sekali ini, Bu. Untuk apa? Tanya Rizka sambil menaruh sapu di sudut. Buati tersenyum hangat. Aku tadi kepikiran. Rizka, kamu kan pintar bikin kue. Kenapa tidak coba jualan saja? Paling tidak, bisa jadi tambahan untuk dapur. Jangan hanya bergantung pada Bayu yang entah kapan sadar. Rizka terdiam. Hatinya bergetar mendengar ucapan itu. Ia memang suka membuat kue untuk anak-anak. Tapi menjualnya? Rasanya tak pernah terpikir sebelumnya. Saya takut, Bu. Kalau tidak ada yang beli bagaimana? Saya malu kalau gagal. Buati menepuk bahunya lembut. Tidak usah takut gagal. Nak, semua orang yang berusaha pasti pernah jatuh dulu. Tapi kalau kamu tidak mulai, kapan lagi ada perubahan? Anak-anak butuh makan, butuh masa depan. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu. Rizka menunduk, mengingat wajah Andra dan Lila. Mereka memang sering senang setiap kali ia membuatkan kue sederhana. Senyum polos mereka selalu menjadi penguat. Mungkin, benar kata Buati, bakat kecil itu bisa menjadi jalan keluar. Melihat Rizka masih ragu, Buati meletakkan bungkusan di meja. Anggap saja ini modal awal dariku. Tidak perlu kamu bayar. Kalau nanti sudah berjalan, baru kamu pikirkan bagaimana membalasnya. Sekarang, fokus saja mencoba. Air mata Rizka hampir tumpah. Bu, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya sudah merepotkan sejak lama. Tidak ada yang repot. Rizka, aku senang bisa membantu. Lagi pula, aku percaya kamu bisa. Coba saja dulu. Besok aku bisa bantu tawarkan ke tetangga atau bawa ke arisan. Malam itu, Rizka tidak bisa tidur nyenyak. Di kepalanya berputar-putar pikiran tentang usaha kecil itu. Ada rasa takut, tapi juga secercah harapan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Untuk pertama kalinya, ia melihat kemungkinan untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Keesokan paginya, Rizka memberanikan diri membuat kue bolu kukus. Ia mengaduk adonan dengan hati-hati, berusaha mengingat resep yang dulu sering ia buat untuk anak-anak. Andra dan Lila ikut membantu. Wajah mereka berseri-seri melihat ibunya sibuk di dapur. Bu, nanti kuenya bisa aku bawa ke sekolah? Tanya Andra penuh semangat. Rizka tersenyum tipis. Kalau ada lebih, boleh. Tapi ini kita coba jual dulu ya. Nak, biar bisa buat beli beras.
Ketika kue matang dan harum memenuhi rumah kecil itu, Rizka merasa ada kebahagiaan sederhana yang kembali. Ia memotong kue dengan hati-hati, lalu menaruhnya di kotak plastik. Saat itulah Bu Wati datang lagi. "Wah, harum sekali," serunya. "Coba kasih aku beberapa potong. Biar aku tawarkan ke ibu-ibu di pengajian nanti sore." Rizka mengangguk, meski masih canggung. "Kalau mereka tidak suka bagaimana, Bu?" Bu Wati tertawa kecil. "Kalau begitu, kita makan saja bersama. Tapi percayalah, aku yakin mereka akan suka." Hari itu, Rizka menunggu dengan hati berdebar. Ia merasa seperti menaruh seluruh harapannya pada kue sederhana itu. Sementara itu, Bu Wati kembali sore hari dengan senyum lebar. "Rizka, laku semua. Mereka suka sekali. Bahkan ada yang pesan untuk besok." Rizka terkejut. Tangannya refleks menutup mulut. Air matanya jatuh. Kali ini bukan karena sedih, melainkan lega. "Masya Allah. Benar, Bu." Bu Wati mengangguk mantap. "Benar. Makanya jangan meremehkan dirimu sendiri. Dari hal kecil pun, kalau kamu tekun, bisa jadi besar." Malam itu, Rizka duduk bersama anak-anak sambil bercerita tentang pesanan pertama mereka. Andra dan Lila ikut senang, membayangkan ibunya akan sibuk membuat kue lagi esok hari. Di sudut hatinya, Rizka merasa sesuatu yang baru tumbuh. Bukan sekadar harapan, tapi juga keyakinan bahwa ia tidak selamanya harus bergantung pada Bayu. Pagi itu, udara terasa segar meski hati Rizka dipenuhi rasa gugup. Di meja dapur, loyang-loyang kue bolu kukus berjejer rapi. Wajah Andra dan Lila tampak bersemangat membantu, meski tangan kecil mereka lebih banyak merepotkan ketimbang menolong. "Bu, ini aku bungkusin ya," kata Lila sambil mencoba menutup kotak plastik. Tutupnya hampir jatuh, membuat Rizka tergelak kecil. Pelan-pelan. "Sayang, nanti kuenya malah penyok," ujarnya lembut. Senyuman anak-anak pagi itu memberi Rizka kekuatan tambahan. Setelah semua kue terbungkus, Rizka berdiri di depan pintu rumah dengan napas terengah. Tangannya memegang keranjang kecil berisi kue. Kakinya seperti terpaku di lantai. Ia menatap jalan desa yang masih sepi, lalu menoleh ke arah Bu Wati yang sudah menunggunya. "Ayo, Rizka, jangan ragu," ucap Bu Wati memberi semangat. "Langkah pertama memang selalu berat, tapi kalau kamu tidak mulai, sampai kapanpun tetap diam di tempat." Rizka mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah keluar. Hari itu adalah hari pertamanya benar-benar berjualan, dengan modal kecil yang Bu Wati berikan. Mereka berjalan ke arah rumah tetangga. Rizka menunduk, merasa malu. Pikirannya dipenuhi rasa takut. Bagaimana kalau ditolak? Bagaimana kalau orang-orang mencibir? Namun ketika mereka tiba di rumah pertama, Bu Wati langsung menyapa pemilik rumah. "Bu Sari, ini Rizka bawa kue buatan sendiri. Coba deh, enak sekali." Bu Sari mencicipi dengan senyum, lalu mengangguk puas. "Wah, enak sekali, Rizka. Berapa satu kotaknya?" Rizka hampir tak percaya. Dengan suara gemetar, ia menyebut harga yang Bu Wati sarankan. Bu Sari langsung mengambil 2 kotak. "Aku beli untuk anak-anak. Kalau nanti bikin lagi, kabari aku ya." Perasaan hangat menjalari hati Rizka. Penjualan pertamanya berhasil. Ia menunduk, mengucap terima kasih dengan suara nyaris tak terdengar. Mereka melanjutkan langkah ke rumah berikutnya. Dan hasilnya sama. Ada yang membeli 1, ada yang membeli 2. Tak semua langsung membeli. Tapi tak seorang pun mencibir seperti yang Rizka khawatirkan. Malah beberapa ibu-ibu memberi semangat agar ia terus mencoba. Menjelang siang, keranjang Rizka kosong. Semua kue terjual habis. Tangannya bergetar ketika menghitung uang kecil yang terkumpul.
Jumlahnya memang tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Rizka hampir menangis saat itu juga. Bukan karena sedih, melainkan lega. Akhirnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa membeli kebutuhan anak-anak dengan uang hasil keringat sendiri. Alhamdulillah, bisiknya lirih. Bu Wati menepuk bahu Rizka. Nah, kan? Aku sudah bilang. Kamu bisa. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, Rizka. Dari hal kecil, insya Allah bisa jadi besar. Sepulangnya ke rumah, Andra dan Lila menyambut gembira ketika Rizka membawa beras dan sayur yang ia beli. Bu, jadi kita bisa makan enak malam ini? Tanya Andra penuh harap. Iya, Nak. Ini semua dari hasil kita jualan tadi, jawab Rizka sambil tersenyum. Anak-anak pun bersorak kecil, seolah kemenangan kecil itu adalah kebahagiaan besar bagi mereka. Malam itu, Rizka menyalakan kompor dengan hati penuh syukur. Dapur yang biasanya dingin kini kembali hangat dengan aroma masakan. Ia menatap nasi yang mengepul dan sayur bening yang sederhana, lalu menitikkan air mata bahagia. Ketika makan malam dimulai, Andra dan Lila tidak henti-hentinya memuji kue buatan ibunya. Bu, nanti bikin lagi ya. Aku mau bantu jualan juga, kata Lila dengan semangat polosnya. Rizka tersenyum, membelai rambut anaknya. Iya, sayang. Kita coba lagi besok. Di tengah kebahagiaan sederhana itu, Rizka menyadari sesuatu yang penting. Selama ini ia terlalu larut dalam rasa malu dan takut gagal. Padahal, langkah pertama, betapapun beratnya, adalah pintu menuju perubahan. Bayu mungkin tetap acuh, tetap larut dalam dunianya sendiri. Tapi malam itu Rizka merasa sedikit lebih kuat. Ia tidak lagi sepenuhnya terikat pada kelalaian suaminya. Ia mulai menemukan jalan untuk berdiri dengan kakinya sendiri. Pagi-pagi sekali, dapur rumah Rizka sudah ramai oleh aroma kue kukus yang harum. Uap panas mengepul dari panci besar di atas kompor, sementara Rizka sibuk mengaduk adonan. Andra dan Lila duduk di kursi kecil, masing-masing memegang kertas minyak untuk membungkus kue. Ayo, Lila, yang rapi ya. Nanti kalau miring, kuenya kelihatan jelek, ujar Rizka sambil tersenyum meski wajahnya lelah. Iya, Bu, jawab Lila penuh semangat. Andra menambahkan, Bu, nanti aku yang antar ke rumah Bu Saria. Katanya mau pesan banyak. Rizka mengangguk. Hatinya hangat melihat semangat anak-anak. Usaha kecil yang awalnya hanya cobaan kini mulai berkembang. Awalnya ia hanya membuat beberapa kotak. Kini setiap pagi pesanan terus bertambah. Kabar tentang kue buatan Rizka menyebar cepat di komplek. Ibu-ibu pengajian, tetangga yang biasa arisan, hingga anak-anak sekolah yang jajan pun mulai mengenalnya. Kue Bu Rizka enak, lembut, dan murah. Begitu kata orang-orang. Tanpa sadar, nama Rizka mulai diperbincangkan bukan karena masalah rumah tangganya, melainkan karena keterampilannya. Uang hasil penjualan memang tidak besar, tapi cukup. Sedikit demi sedikit, Rizka mulai bisa menutup hutang-hutang yang menumpuk. Suatu sore, ia datang ke rumah Pak Hadi membawa beberapa lembar uang. Pak Hadi, ini cicilan hutang saya. Memang belum banyak, tapi saya berusaha pelan-pelan, ucap Rizka dengan suara mantap. Pak Hadi tersenyum bijak. Alhamdulillah, Rizka, tidak masalah sedikit-sedikit. Yang penting kamu ada niat dan usaha. Saya senang lihat kamu sekarang lebih kuat. Kata-kata itu membuat Rizka semakin percaya diri. Malam harinya, ia menandai daftar hutangnya yang mulai berkurang. Hatinya bergetar, seolah beban besar sedikit demi sedikit terangkat. Tidak hanya soal hutang, kebutuhan rumah tangga pun kini bisa ia penuhi. Ia membeli beras tanpa harus meminjam, membeli sayur tanpa menunggu belas kasihan. Bahkan, untuk pertama kalinya setelah lama, Rizka bisa membelikan Andra sepatu baru yang layak.
Andra, coba pakai, kata Rizka sambil menyerahkan kotak kecil. Mata anak itu berbinar ketika membuka kotaknya. Bu, ini buat aku? Masya Allah. Terima kasih, Bu. Andra langsung memeluk ibunya erat. Lila yang melihat ikut tersenyum, meski dengan polos berkata, "Kalau aku nanti dapat baju baru juga ya, Bu?" Rizka tertawa kecil, memeluk keduanya. "Insya Allah, Nak, pelan-pelan, ya." Di tengah kesibukan itu, Bayu tetap saja acuh. Ia pulang makin jarang, dan sekalipun pulang, hanya duduk tanpa banyak bicara. Rizka tidak lagi menunggunya seperti dulu. Kini ia lebih sibuk memikirkan usaha dan anak-anak. Kehilangan nafkah dari Bayu memang menyakitkan, tapi justru hal itu yang memaksanya bangkit. Suatu malam, Rizka duduk bersama Buati setelah selesai membungkus pesanan. Buati menatapnya dengan bangga. "Lihatlah, Rizka, dulu kamu datang padaku dengan wajah penuh tangis. Sekarang, kamu bisa tersenyum sambil menghitung uang hasil kerja keras sendiri." Rizka menunduk, air matanya jatuh lagi, tapi kali ini penuh rasa syukur. Semua ini karena bantuan ibu juga. Kalau bukan ibu yang menyemangati, saya tidak akan berani. "Tidak, Rizka," jawab Buati lembut. "Ini semua karena kamu mau berusaha. Aku hanya mendorong. Yang berjalan itu kamu sendiri." Kata-kata itu membuat Rizka semakin yakin bahwa langkah kecilnya kini benar-benar sedang membuahkan hasil. Hari demi hari, pesanannya bertambah. Rizka mulai mencatat pembelian dalam buku khusus, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Ia menulis dengan teliti, memastikan setiap rupiah terkelola. Meski sederhana, ia merasa sedang belajar menjadi seorang perempuan mandiri. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Rizka duduk di ruang tamu sambil menatap buku catatannya. Ada kelelahan yang luar biasa di tubuhnya, tapi juga ada rasa puas yang tidak bisa digantikan. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, inilah hasil dari keringatku sendiri. Terima kasih kau beri aku kekuatan." Hidup Bayu selama ini penuh dengan kemewahan semu. Gaji yang seharusnya menjadi nafkah keluarga habis untuk hiburan malam, rokok, minuman, dan meja biliar bersama kawan-kawannya. Ia merasa gagah setiap kali mengeluarkan uang, seakan hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Namun roda kehidupan berputar, dan Bayu tidak menyadari betapa rapuh pijakannya. Awalnya, masalah muncul di kantornya. Perusahaan tempat Bayu bekerja mengalami penurunan besar karena proyek-proyek gagal dan banyak klien menarik diri. Bayu, yang selama ini tidak pernah menabung dan selalu boros, tidak siap menghadapi kenyataan bahwa gaji bulanannya akan dipotong. "Bayu, mulai bulan depan gaji dipangkas setengah. Kalau kondisi tidak membaik, bisa jadi ada pengurangan karyawan," kata atasannya pada suatu siang. Bayu terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Dalam benaknya, ia langsung memikirkan tagihan-tagihan, utang kecil pada teman-teman nongkrong, serta gaya hidupnya yang tinggi. Selama ini ia tidak pernah peduli, karena merasa selalu ada gaji yang bisa menutupi. Malam itu, Bayu tetap pergi ke kafe seperti biasa, berusaha menutupi kegelisahannya. Namun uang di dompetnya cepat sekali habis. Teman-teman yang dulu bersorak setiap ia mentraktir kini mulai menjauh ketika Bayu tidak lagi bisa membayar. "Wah, Bayu, kalau nggak ada duit jangan diajak nongkrong dong," ujar salah seorang temannya dengan nada setengah bercanda tapi menusuk. Bayu tersenyum kecut, tapi hatinya tercabik. Ia mulai sadar, teman-teman yang ia anggap sahabat hanyalah teman ketika ada uang. Hari-hari berikutnya semakin berat. Gaji yang dipotong tidak mampu menutupi kebutuhannya. Bayu mencoba berhutang di sana-sini. Namun siapa yang mau memberi? Reputasinya sebagai lelaki yang boros dan suka foya-foya sudah lebih dulu dikenal. Ia pun mulai diteror oleh utang kecil yang menumpuk. "Bayu,
Kapan balikin duitku? Jangan kabur, teriak salah seorang teman di depan umum. Wajah Bayu memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Tak lama kemudian, kabar buruk lain datang. Perusahaannya benar-benar melakukan pengurangan karyawan, dan Bayu termasuk dalam daftar yang diberhentikan. Ia pulang dengan wajah kusut, surat pemutusan kerja tergenggam di tangan. Di jalan, Bayu menunduk. Semua kebanggaan yang dulu ia miliki hancur dalam sekejap. Ia tidak lagi punya pekerjaan, tidak punya tabungan, dan tidak punya siapapun yang bisa diandalkan. Saat memasuki rumah, ia melihat Rizka sibuk membungkus kue dengan anak-anaknya. Wajah mereka cerah meski sederhana, berbeda dengan dirinya yang muram. Bayu hanya melewati mereka tanpa sepatah kata, lalu mengurung diri di kamar. Malamnya, Bayu menatap dirinya di cermin. Wajahnya pucat, kantong matanya hitam, rambutnya acak-acakan. Ia tidak lagi melihat sosok gagah yang dulu merasa bisa membeli dunia. Yang tersisa hanya lelaki yang kalah oleh nafsunya sendiri. Kenapa bisa begini? Gumamnya lirih, suaranya parau. Beberapa hari setelah itu, hidup Bayu semakin terpuruk. Motor yang dulu ia banggakan harus dijual murah demi menutup utang. Barang-barang pribadinya satu persatu hilang, tapi lubang kebutuhan tidak pernah tertutup. Teman-temannya benar-benar pergi, tidak ada yang peduli. Sementara itu, Rizka tidak lagi bergantung pada Bayu. Ia terus menjalankan usahanya bersama anak-anak. Kehidupan rumah tangga justru lebih tenang, karena ada pemasukan dari hasil jerih payah sendiri. Rizka tidak lagi menunggu uang dari suaminya, tidak lagi berharap pada janji kosong. Bayu memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat Rizka tersenyum saat menghitung hasil penjualan, melihat anak-anak makan dengan lahap, melihat tetangga menghargai usaha kecil Rizka. Semua itu menampar harga dirinya. Kini jelas, Bayu yang dulu merasa berkuasa dengan gajinya telah kehilangan segalanya. Ia tidak hanya kehilangan uang dan pekerjaan, tapi juga kepercayaan dari keluarganya. Malam itu, suasana rumah sederhana Rizka dipenuhi aroma kue yang baru matang. Andra dan Lila tertidur setelah membantu ibunya seharian, sementara Rizka duduk di ruang tamu sambil merapikan buku catatan usahanya. Wajahnya lelah, namun senyumnya tulus. Setiap angka di buku itu adalah bukti bahwa ia bisa bertahan dengan kakinya sendiri. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk keras. Rizka mengernyit. Jam sudah hampir 10 malam. Jarang ada tamu datang selarut itu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Di depannya berdiri Bayu, wajahnya kusut, pakaian berantakan, dan tatapan penuh gelisah. Rizka, suara Bayu parau, seakan berat sekali keluar dari tenggorokannya. Aku mau bicara. Rizka terdiam sejenak. Sudah lama ia tidak melihat suaminya pulang dengan wajah penuh keterpurukan. Biasanya Bayu selalu arogan, menutup telinga dari keluhannya. Kini, yang berdiri di hadapannya adalah seorang lelaki yang tampak kehilangan segalanya. "Masuklah," kata Rizka akhirnya. Suaranya datar. Bayu duduk di kursi dengan tubuh lunglai. Ia menunduk. Kedua tangannya saling meremas. Beberapa menit berlalu dalam hening sebelum akhirnya ia berkata, Aku sudah nggak punya apa-apa lagi, Riz. Aku kehilangan pekerjaan. Motor sudah dijual. Teman-teman pergi semua. Aku cuma punya kamu." Rizka menatapnya lekat. Ada rasa kasihan, tapi lebih banyak luka lama yang mengapung kembali. Ingatan tentang malam-malam lapar, hutang yang menumpuk, tangisan anak-anak, semua kembali menyeruak. "Dan kamu datang sekarang, setelah semua yang terjadi." Suara Rizka rendah tapi tajam. Bayu menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Aku tahu aku salah. Aku egois. Aku bodoh. Tapi aku mohon, Rizka, tolong aku. Aku butuh uang untuk memulai lagi.
Aku lihat kamu sudah berhasil dengan usaha ini. Pinjami aku sebagian. Nanti aku kembalikan. Rizka terdiam. Matanya berkaca-kaca. Hatinya bergetar. Bukan karena terharu, tapi karena kecewa. Bayu tidak datang untuk keluarga. Bukan untuk anak-anak. Melainkan untuk meminta uang hasil jerih payahnya. Mas Bayu, ucap Rizka perlahan. Aku selama ini berjuang sendirian. Kamu yang seharusnya jadi pelindung malah pergi. Kamu menutup mata saat aku terpaksa berhutang. Saat anak-anak menangis kelaparan. Dan sekarang, ketika kamu jatuh, kamu baru ingat padaku. Bayu menunduk makin dalam. Air matanya jatuh ke lantai. Aku menyesal. Riz, aku sadar aku salah besar. Aku janji akan berubah. Tapi tolong beri aku kesempatan. Aku nggak bisa tanpa kamu. Rizka menghela napas panjang. Ia menatap Bayu dengan mata yang tegas. Dulu, aku juga merasa nggak bisa tanpa kamu. Tapi kenyataannya, aku bisa. Aku bertahan, aku bekerja, aku membayar hutang, aku membesarkan anak-anak. Semua tanpa bantuanmu. Jadi jangan bilang kamu nggak bisa tanpaku. Karena nyatanya, akulah yang benar-benar belajar bisa tanpa kamu. Bayu terdiam. Seakan kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada apapun. Rizka melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih mantap. Aku bisa berdiri di kakiku sendiri. Aku tidak akan menyerahkan hasil kerja keras ini pada orang yang dulu bahkan tidak peduli apakah anaknya makan atau tidak. Maaf, Bayu, aku sudah tidak percaya lagi. Suasana hening menyelimuti ruangan. Hanya terdengar detak jam dinding yang seakan memperlambat waktu. Bayu menggenggam kepalanya. Tubuhnya bergetar. Rizka, jangan begini. Aku benar-benar nggak punya siapa-siapa. Rizka berdiri, menatap suaminya dengan mata yang penuh keteguhan. Kamu punya pilihan, Bayu. Bangkit dengan usaha sendiri, atau terus terpuruk. Tapi jangan pernah berharap aku akan kembali menanggung beban yang dulu kamu tinggalkan. Aku sudah selesai dengan semua itu. Bayu terisak. Tapi Rizka tetap tegak. Ada luka di hatinya, tentu saja. Tapi lebih besar lagi adalah rasa lega karena akhirnya ia mampu menegaskan batas. Malam itu, Bayu keluar dari rumah dengan langkah gontai. Sementara itu, Rizka menutup pintu perlahan, lalu bersandar di baliknya. Air matanya jatuh, tapi kali ini bercampur dengan rasa lega. Ia tahu keputusan itu berat, tapi benar. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kecil rumah Rizka. Aroma kue buatan tangannya memenuhi ruangan, membuat Andra dan Lila bersemangat menyantap sarapan. Rizka tersenyum melihat kedua anaknya tumbuh sehat dan ceria, meski perjalanan mereka penuh luka dan kesulitan. Kini, senyum itu hadir bukan karena nafkah suami, melainkan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Di meja sederhana, Rizka mencatat pesanan kue yang semakin banyak. Usaha kecilnya berkembang pesat, bukan hanya di komplek, tapi juga di lingkungan sekitar. Buati, yang sejak awal menjadi pendukung setia, sering membantu memasarkan. Kadang Buati membawa kue Rizka ke arisan, kadang menitipkannya di warung kecil. Dukungan tulus itu membuat Rizka merasa tidak sendirian. Alhamdulillah, Riz. Lihat usaha kamu sekarang. Aku bangga sekali, ujar Buati suatu pagi, sambil menepuk bahu Rizka. Rizka mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Kalau bukan karena bantuan ibu dulu, mungkin aku nggak pernah berani mulai. Hari-hari Rizka kini berjalan dengan lebih teratur. Anak-anak sekolah tanpa harus khawatir tidak punya bekal. Utang kepada Pak Hadi sudah lunas. Dan Rizka bahkan sesekali bisa menabung. Hidupnya jauh dari mewah, tapi ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan ketika masih menggantungkan diri pada Bayu. Sementara itu, di sisi lain, Bayu hidup dalam keterpurukan.
Setelah kehilangan pekerjaan, ia mencoba mencari kerja baru, namun reputasinya buruk. Beberapa kali melamar, ia ditolak karena catatan kedisiplinannya yang buruk. Ia pun tak lagi punya barang berharga untuk dijual. Pernah suatu sore, Bayu berdiri jauh di seberang jalan, memperhatikan rumah Rizka. Dari balik pohon, ia melihat Andra dan Lila tertawa bersama ibunya, membantu menata kue di meja. Senyum mereka hangat, seolah dunia mereka lengkap meski tanpa dirinya. Bayu menahan sesak di dada. Itulah kebahagiaan yang dulu ia abaikan demi kesenangan sementara. Langkahnya berat ketika ia mencoba mendekati. Namun sebelum mengetuk pintu, ia mengurungkan niat. Ia tahu, Rizka tidak lagi menunggu. Ia sadar, kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa dibeli dengan penyesalan. Bayu kemudian berjalan sendirian ke arah gang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Beberapa tetangga yang dulu sering melihatnya gagah kini hanya berbisik lirih. Kasihannya, Bayu. Dulu sombong sekali, sekarang jatuh. Kehormatannya di mata orang lain sudah hilang. Malam harinya, Rizka duduk bersama anak-anak di ruang tamu. Mereka bercerita tentang sekolah, tentang cita-cita masa depan. Andra berkata ingin jadi guru, Lila bercita-cita jadi perawat. Rizka mendengarkan dengan penuh bangga. Ia tahu, jalan mereka masih panjang, tapi ia yakin bisa membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Selama ada kalian, ibu nggak pernah merasa sendirian, bisik Rizka sambil memeluk kedua anaknya. Buati yang kebetulan datang membawa piring jajanan menambahkan, dan kamu nggak akan pernah sendirian, Riz. Ada aku, ada tetangga lain yang selalu siap mendukung. Air mata Rizka menetes. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Ia benar-benar merasakan kemenangan setelah melewati masa-masa paling kelam. Di kejauhan, Bayu kembali termenung di kamar kontrakan sempitnya. Hanya ada satu lampu redup yang menyala. Ia menatap langit-langit sambil berbisik, andai aku tidak egois, andai aku tidak menyanyiakan Rizka. Tapi semua sudah terlambat. Penyesalannya hanya tinggal penyesalan. Kontras itu begitu jelas. Rizka, yang dulu terpuruk karena ditelantarkan, kini berdiri tegak, mandiri, dan penuh martabat. Bayu, yang dulu merasa berkuasa, kini hidup tanpa arah, kehilangan cinta, kepercayaan, dan kehormatan. Akhir kisah ini menegaskan, penderitaan Rizka bukanlah akhir. Justru dari keterpurukan itulah ia menemukan kekuatan sejati. Ia bukan lagi istri yang hanya menunggu nafkah, melainkan perempuan yang mampu menentukan jalannya sendiri. Rizka menatap anak-anaknya yang tertidur lelap malam itu, lalu menutup buku catatan usahanya. Dengan senyum kecil, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku sudah menang. Bukan menang melawan Bayu, tapi menang melawan rasa takut dan ketidakberdayaan." Dan di luar sana, Bayu hanya bisa menatap gelap malam dengan penuh penyesalan. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.